Yes, oke. Malam hari ini kita membahas tentang materinya budaya suka menghujat. Ya, budaya suka apa namanya? eh, Apa ya? Suka kalau kita bilang ya kalau kita bicara budaya suka menghujat, budaya suka judgment, budaya suka memaki, budaya suka mengata-ngatain orang. Nah, ini ya ini bukan di level yang malam malam Mbak. Siap kita tes bisa datang ke kantorku. Nah, itu persoalannya Mbak. Eh, Setiap hari saya minggu libur itu selalu ada di rumah karena saya harus standby. Banyak yang cerita masalah. Jadi mungkin ya nggak apa-apa deh. Kita mengutamakan. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kita ngobrol by Zoom juga bisa kok. Yang penting karena kualitas omongannya bukan bertemunya. Semuanya bisa diatur. Oke. Jadi kita berbicara tentang budaya suka menghujat, suka memaki, suka maido, dan ngelokno, dan apa ya, berbicara hal yang buruk karena mengomentari sesuatu kepada orang lain. Mbak Iin hadir, Kak Sandro, Mbak Sela Marcela, selamat malam. Terima kasih ya. Jadi, nah sekarang budaya menghujat ini semenjak adanya sosial media, menghujat sudah itu menggunakan jari tangan, sudah tidak menggunakan mulut lagi. Dan sistem itu sangat dibaca sekali lagi, sangat dipahami oleh para pembuat sosial media, para pembuat platform, baik di Facebook, baik di YouTube, eh, budaya tonggo biasanya nek niku. Maksudnya tonggo piye, Mbak? Maksudnya tonggo boleh diperjelas maksudnya tonggo. Jadi budaya menghujat, budaya menghina, budaya memaki tanpa memahami bahwa sebenarnya orang itu mengalami sebuah keadaan itu dikarenakan apa? Walaupun sebenarnya kalau dipikir itu karena kesalahannya dia sendiri. Tapi bisa nggak kita walaupun itu dia salah, tapi memberikan kesempatan dia atau memberikan pemahaman ke dia bahwa ini loh dampak. Kita hanya mengetahui dampak dan bagaimana mengatasi dampaknya. Bukan justru membuat eh, sesuatu yang mencelakai dia atau sesuatu yang menjerumuskan dia itu justru menjadi bahan bahan apa ya, sekali lagi bahan di mana kita justru malah ya itu salah. Mas Bagus H5, Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, ya ini makanya eh, saya ingin membahas ini. Saya ingin membahas bahwa kenapa gitu. Kenapa kok justru ketika melihat orang lain, walaupun terkadang ada kesan bahwa yang mereka ceritakan itu sesuatu yang nggak masuk akal, A- atau kesannya adalah sesuatu kesalahan, sesuatu hal yang salah yang mereka lakukan, kemudian mereka sampaikan, dan disitulah kita beramai-ramai. Dan itu seolah-olah ketika itu diangkat di sosial media, hampir rata-rata semua komentar itu bertepuk tangan atau memberikan dukungan untuk memang kita cela dan kita maki dan kita hancurkan dia. Dan konsumsi hal semacam itu apa namanya? Sekali lagi saya bilang menjadi hal yang istimewa, menjadi sesuatu yang justru jamak ya, jamak dan bisa diterima. Nah, seperti itu ya teman-teman. Makanya saya mencoba, eh, saya sangat bersyukur sekali di mana siapa-siapa yang melihat konten saya, ada beberapa yang juga komennya itu pedes gitu. Ketika ada sesuatu kayak kita cerita 2 bulan kena mental, sudah cerita ke sini dan ke sana,
maunya apa. Lah biarkan dia saya nggak membela dia yang keliru. Saya pokoknya ya, saya berusaha menjadi manusia itu tidak mencoba menjongkrokno atau tidak mencoba mendorong orang yang sudah salah itu justru ke dalam hal yang lebih parah. Nah, terkadang terkadang begini juga. Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang overstay, saya berbicara dengan orang-orang yang paper, saya berbicara dengan orang yang justru sudah melukai perasaan banyak orang. Itu justru sayanya yang dianggap adalah saya bagian dari orang tersebut. Padahal sebenarnya saya ingin menampilkan bahwa ketika seseorang membicarakan A ini buruk jelek, kemudian saya berbicara sendiri dengan si A, ya kan? Nah, kemudian si A itu menceritakan isi hatinya. Itu malah menjadi musuh gitu. Saya sih nggak apa-apa. Kalian memusuhi saya itu bagi saya kembali lagi. It's not problem. Ya, karena saya ingin menghadirkan fakta-fakta. Saya ingin menghadirkan bahwa apakah benar ketika seseorang itu dibenci, seseorang itu menjadi musuhnya orang banyak, itu ada ada hal apa di dalam dirinya sehingga orang banyak membenci. Mas Andrew, malam aku nonton, dengerin aja ya Mbak Coffee 88. It's fine, it's okay. Siapapun mau cuman dengerin, mau ngelihat terus di skip nggak apa-apa. Tapi saya ingin membagi. Saya sebenarnya ingin bahas materi mental miskin ya. Sebenarnya ini sudah saya catat ya. Saya punya punya 5 daftar untuk mental miskin, tapi saya pending pembahasannya untuk besok. Saya selalu mencari bahan untuk bercerita. OJKG sik memvonis, dengarkan, pahami dulu. Komentar itu satu patokan. Berkomentar itu satu patokan menurutku, menghujat berjamaah rame-rame di mata deterjen. Seru kali ya Mas dunia maya. Nyimak sambil ngopi. Iya, jadi akhirnya, akhirnya di saat memaki bersama-sama, akhirnya seseorang yang merasa dimaki ini adalah orang-orang yang merasa kayak seolah-olah aku tuh sebenarnya orang yang misalnya ya nih, korban, tapi kenapa kok tambah tercaci dan termaki? Mbak Mariam, sinyal saya muter-muter Mas Andro. It's okay lah, fine, nggak apa-apa. Besok beli tower supaya sinyalnya jago. Nah, apa sih dampaknya? Aku siap dengerin mental miskin Mas Kofi 88. Ya nanti kita bahas lagi mental miskin berikutnya. Sebenarnya saya pingin ada materi yang 10 menit padat, tapi saya pingin berbicara aja live kepada teman-teman untuk nanti bisa kita padetin materi. Saya akan bikin konten lagi yang lebih padat lagi karena ini saya ngelihat ya, saya bercerita panjang ini berdampak enggak? Karena menurut saya memang kemasan yang 10 menitan, kemasan yang 8 9 menitan itu jauh lebih efektif ya untuk teman-teman bisa resapi. Jadi singkat, padat, dan jelas. Karena waktunya teman-teman kan gak banyak untuk bisa nonton panjang. Nah ini kan sebagai bentuk di mana saya sebenarnya ingin ngobrol. Mbak Dian Lara Irdani, selamat pagi Mbak Dian Lara Irdani. Jadi budaya menghujat, budaya suka menghujat. Ini akhirnya jatuhnya menjadi kayak sebuah bulian. Dan dampak pembulian itu menghancurkan karakter, membunuh mental. Mbak Rianti Aza, hadir Mas Andrew. Iya ya, bahasan bahasan saya dan kajian saya ini mungkin mungkin ya, makanya saya tanya ke teman-teman, apakah terlalu berat buat teman-teman? Bahasan saya ini adalah bahasan yang terlalu kemaki, terlalu kemenyek, terlalu sok-sokan atau terlalu tinggi ya. Boleh dikomenin dulu. Saya kepingin melihat responnya teman-teman yang nonton. Karena bagaimanapun kalian nonton kan harus kita
harus bisa berinteraksi. Kadang-kadang saya membahas dan saya tahu konsekuensi atas ketika saya membahas apa itu bukan sesuatu yang seksi dan menarik. Tapi ya kembali lagi ke prinsip saya. Saya ingin meninggalkan sesuatu. Saya ingin membuat sesuatu di mana sesuatu itu menjadikan seseorang bisa jauh lebih berpikir. Ya kan? Kadang-kadang saya itu juga senang kalau seandainya ini senang deh teman-teman walaupun cuma satu ya satu dua saya senang di saat saya ada pergi kemana di MTR ketemu loh Mas Andro ya YouTuber kadang ada yang mau nyapa itu malu-malu wah sekarang ketemu orangnya sorry saya bilang saya senang artinya orang yang ngelihat itu akan artinya pernah ngelihat pernah tahu atau bahkan mungkin pernah mendengar ataupun mungkin pernah mengkonsumsi apa yang saya buat, ya kan? Jadi ya gimana nggak seneng ya teman-teman. Ya bukan karena kita nongol aja, tapi karena dia mengapresiasi atas apa yang kita buat. Jadi apa yang saya buat itu terlihat sama teman-teman. Bahasanya Mas Andro berisi padat, waduh. Yang lain boleh komen. Jadi saya ingin ingin menggambarkan ya teman-teman bahwa ada satu satu apa warna sendiri di Hong Kong ini ada YouTuber yang justru mengkaji dan membahasnya itu bukan mengkaji dan membahas seputar peristiwa, bukan membahas tentang menjelekkan hal yang nggak bagus gitu. Ngejelimet tapi pastilah sangat bagus bagiku Kak bisa diresapi inti pembahasannya. Wah, terima kasih. Jadi dua jelimet. Nah, makanya saya mencoba membawa bahasa yang lebih enak karena terkadang ya saya ingin menambah kosakata baru, pemahaman terhadap teman-teman karena saya ingin menampilkan menu yang lain gitu, menu yang berbeda, ya kan. Yang satu sisi yang sudah biasa menu adalah mendengarkan masalahnya orang. Oke, itu mungkin di sebelah juga ada yang sama. Ada beberapa kesamaan karena memang tumbuh dan berkembang secara bersama. Bahasannya Mas Andro menurutku sangat berwawasan dan penuh makna. Mas Andro Maonsan hadir, Mbak Hani. Oh, terima kasih ya. Jadi saya ingin menampilkan menu, walaupun menu itu tidak akan menjadi makanan yang enak atau makanan yang lezat, tapi setidaknya ketika teman-teman itu mencicipi, kemudian merasakan bahwa, oh iya, ternyata ada hal lain di dunia ini, ada sesuatu hal lain yang harus kita masukkan ke dalam kepala kita untuk mencari nilai atau harga atau value atau kebermanfaat yang berbeda. Lain daripada yang lain pokoknya ya Bang. Iya, sebenarnya nggak kepingin punya sesuatu yang sama. Tapi ketika berbeda itu pasti konsekuensinya kan nggak. Pastinya nggak bisa nggak laris, bisa nggak suka karena bagaimanapun orang-orang yang di Hong Kong ini kan majemuk semua, sangat bervariasi. Pokoknya buat Mas Andro langsung padang. Nah, ini ini yang saya menginginkan sebenarnya. Jadi ketika orang sudah berkomunikasi dengan saya, itu saya berharap orang itu akan bisa mendudukkan persoalannya, orang itu bisa memahami masalahnya sehingga orang itu bisa saya harus ngapain. Dan itu benar-benar kompleks loh teman-teman. Kita harus benar-benar menjadi pendengar dan saya sendiri masih merasa belum menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kadang-kadang masih sering juga meninggikan suara untuk agar orang lain memperhatikan. Nah, jadi kadang-kadang saya berusaha untuk coba keluarkan semua isi yang menjadi masalah dan menjadi persoalan dari segi A, B, C, D. Karena namanya orang cerita itu terkadang cerita juga itu tidak komplit. Ceritanya hanya karena memang keterbatasan waktu. Karena saya melihat ya sekali lagi teman-teman, kalau kalian disuruh cerita, oke Mbak, saya baca Mbak Mia Ngawi
malam Mas Andro cerita orang hidup berbeda, hidup di desa apapun diomong tetangga Mas. Kalau aku yang penting nggak pernah menyakiti orang lain, terserah kata mereka, biarlah Mas. Mbak Miawi, oke terima kasih. Jadi saya menginginkan ya kan. Jadi ketika saya juga memberikan penjelasan kepada yang menanya, itu jangan sampai orang yang mendengarkan pun akan ikut menjudgment, membuli dan memaki si yang bercerita. Itu bukan persoalan gampang ya teman-teman. Jadi membuat orang-orang yang mendengarkan pun tidak akan terprovokasi untuk juga memarahi atau mengapriori atau menilai negatif bagian cerita. Itu yang ingin sebenarnya saya tanamkan. Konten Mas Andro relax, Mas Andro apa ya? Kan hati pikirannya tenang. Jadinya Mas Andro bagi saya ke hati, pikiran tenang. Nah, ya, makanya sekarang kan kalau kita kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan teman-teman kita yang ada di Hong Kong ini, ya kan, sangat bervariasi. Kehidupan hanya ada yang ingin membutuhkan hiburan, ada yang menginginkan hanya candaan, ada yang menginginkan humor, ada yang menginginkan karya gitu, ada yang ingin hobi, ada yang fokus ke hobi, fokus ke karya, ya kan. Tapi yang menjadi jumlah jauh lebih banyak itu kenapa? Jumlah orang yang ingin menghakimi orang jauh lebih banyak. Itu jumlahnya juga besar. Orang yang ini temennya lagi menjadi persoalan, ayo kita support. Oke lah kalau support kita tidak bisa dengan materi, uang, tapi support kita dengan menyampaikan hal yang memberikan dukungan dan semangat buat mereka. Jadi saya kadang-kadang itu membaca sih begini ya, bukan sok baik ya, ataupun bukan salah mereka, ataupun bagaimana. Tapi kadang ada yang komen begini, Mbak semangat ya, kami semua juga merasakan hal yang sama, mudah-mudahan sampean bisa kuat. Nah, saya bukan berharap kalian harus komen yang seperti itu, enggak. Tapi saya membaca orang yang komen seperti itu sudah sangat jauh dikatakan budaya menghujat. Jadi pikiran dan hatinya itu dalam mendengarkan masalah itu positif. Nah ini yang ingin saya sebenarnya ingin ciptakan. Walaupun ini membutuhkan effort ya, membutuhkan usaha, membutuhkan apa ya, keistiqomahan, membutuhkan sebuah kesabaran. Karena saya sendiri juga masih belajar ya teman-teman. Ya kan, dulu ibu saya ketika saya berkata-kata kotor itu mulutnya langsung ditampar. Saya bahkan sudah kuliah aja ketika pulang, ketika saya ya namanya anak kuliah ngumpul coro Surabayaan kan teman-teman tahu. Ibu saya mendengar saya mengutarakan kalimat yang nggak bagus dan nggak pantas, ibu saya dari belakang di hadapan teman-teman saya mulut saya ditampar pakai sandal. Jadi ya namanya sama teman kan kadang-kadang keakraban itu muncul dengan kata-kata, tapi naasnya saya itu pas di depan rumah dan ibu saya mendengar, sudah kelar mulut saya. Nah, gitu loh. Tetaplah jadi orang yang baik Mas Sandro. I know you are good people. Tetap menjadi pendengar yang baik bagi kami. Tetap down to earth Mas Sandro. Ya Mas Sandro. Nah, ya ini dukungan saya senang gitu. Jadi terkadang kalian itu sudah orang-orang yang dimana bahwa merantau dan tidak mungkin akan bercerita dengan keluarga tentang masalah dan keluh kesah kalian yang berat. Artinya kan butuh, ya kan? Butuh teman, butuh sesuatu, butuh tempat untuk bercerita di mana tempat bercerita itu justru bukan malah menghakimi, walaupun sebenarnya dia itu salah, walaupun sebenarnya keliru. Iya kita tahu dia salah, dia keliru,
dia ceroboh. Iya, tapi kembali lagi, Gusti Allah aja itu sebagai orang yang maha mengampuni. Kenapa enggak kita sesama manusia? Bukan gini ya teman-teman, bukan saya ingin menjadi orang yang apa berperilaku baik, tapi ketika saya harus menyampaikan sesuatu itu keras karena dianya memang sudah dalam artian tidak bisa lagi ditoleransi dengan waktu yang singkat karena dia telepon, itu pastinya tidak mempunyai waktu yang begitu longgar. Dan kenapa saya dalam membuat konten itu, dalam menjelaskan sesuatu itu tidak sebentar dan panjang. Dan kenapa saya juga tidak melalui WhatsApp. Pada alah intinya aja jawab pakai WhatsApp. Ada yang berbicara kadang di WA itu, tolong dibalas pakai WA aja mas. Karena kesibukan. Nah, nulis itu bisa menyebabkan pemahaman yang salah, teman-teman. Ya kan? Makanya saya mencoba gitu membuka, memberikan nomor untuk kembali lagi. Ayo kita ngobrol. Saya pun pindah dari kota ingin ke desa dengan lingkungan yang atau tempat tinggal yang agak lebih lebar agar bisa kita itu bercengkrama, agar kita itu bisa mendiskusikan masalahku ini sebaiknya gimana. Jadi pada saat ada yang telepon saya mau pingin ya masukannya Mas Andro, pendapatnya Mas Andro tentang masalah saya. Ketika orang itu bicara ke situ sama saya, bukan bukan rasa bangga yang rasa bangga yang saya rasakan, tapi justru yang saya rasakan adalah dia itu percaya sama saya. Dia itu yakin dengan saya. Sampai akhirnya dia datang, dia bercerita, menceritakan segalanya. Dan kadang saya justru kadang menyakiti hati mereka. Kenapa? Mbak, saya kontenin ya. Sebenarnya saya kepingin nggak ngontenin cerita dan mereka cerita bebas. Tapi saya masih tidak mampu, teman-teman. Ya kan? Saya masih, Mbak Sepi aja hadir. Saya masih belum kuat. Makanya saya nggak minta balesan. Tapi waktu atas kita berbicara itu bisa nggak kita rekam? Bisa nggak saya diizinkan untuk teman-teman kasih gitu. Sebagai pengganti bahwa obrolan kita itu semua. Saya tidak akan menarik uang, biaya ataupun materi. Tapi boleh nggak saya meminta apa yang kita obrolkan itu kita naikkan juga agar yang belajar nggak cuma saya, tapi yang lain juga belajar. Kadang-kadang ini adalah bias ya. Orang bilang bahwa bias, cara berpikir yang bias. Orang lain menganggap ketika seseorang bercerita itu aib, itu nggak perlu dikonteni. Nah, kadang-kadang ini muncul dari orang-orang yang memang kerja di NGO, yang kerja dari organisasi, yang memang mereka nggak mungkin nggak ada biaya. Mereka pasti ada sokongan dana NGO. Dan karena atas mereka mendengar kalian dan mereka dibiayai untuk melakukan itu gitu. Ya organisasi-organisasi di Hong Kong. Kita sharing bukan membuka aib, tapi kita hanya butuh pendengar. Setidaknya meski sedang kadang tidak ada solusi, tapi hanya butuh pendengar yang baik. Tetapi yang menjadi absurd, tidak jelas, yang menjadi ambigu, itu kadang-kadang orang bercerita aib, kemudian orang lain menilai semua. Nah, itu tergantung dari siapa yang bertanya, siapa yang mendengarkan, bagaimana kita merespon dan menanggapi cerita-cerita aib itu. Kalau yang merespon dan yang mendengarkan itu tidak ingin menghakimi dan tidak ingin menghujat, maka penonton yang melihat pun akan menganggap juga, akan juga berusaha seperti yang mendengar. Itu automatically, walaupun itu tidak semua. Tapi ketika saya akan memaki dan mencaci karena orang-orang,
kadang sudah sering melihat figur saya mencaci semaki, teman-teman juga ikut menjudgment gitu. Nah ini budaya ini yang sebenarnya saya tidak saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat sesuatu yang berbeda agar ketika teman-teman melihat suatu konten atau melihat suatu tontonan, suatu gambaran itu tidak langsung ikut menghakimi, tapi mencoba mencari dari cara sisi pandang yang berbeda. Kenapa kok anak ini melakukan seperti itu? Kenapa? Akhirnya kan dengerin. Dan akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Dan kesimpulannya, oh berarti besok kalau aku menghadapi persoalan dan permasalahan yang seperti itu, aku harus rileks dulu, aku harus tenang dulu, harus benar-benar eh, melihat masalahku itu nggak hanya dari sisiku saja. Ya kan? Yang terjadi sama manusia itu sebenarnya apa yang dilihat di depan ini kelihatannya terus di depan gitu. Kalau melihat gambaran angka 6 dan angka 9, kadang-kadang dari sisi yang berbeda itu ya pasti beda. Padahal sebenarnya dilihat dari sini 6, dilihat dari atas 6, dilihat dari bawah 9. Kemudian semuanya sama-sama benar. Angka 9 dan angka 6. Tapi jangan dipaksakan orang lain untuk melihatnya dari angka 6. Nah, itu biasanya dari sebuah percakapan dan sebuah pertanyaan itu biasanya teman-teman bisa bisa menilai. Oh, kalau teman-teman itu melihat tontonan yang seru ya, misalnya saling hujat menghujat, saling menghina dan memaki, kalian kan akan juga terbawa panas. Akan terbawa kepada hal itu juga. Nah, tidak banyak konten-konten kreator itu yang mempunyai pemahaman sampai di titik itu. Kalau di Indonesia sudah sangat bervariasi. Jadi yang membuka pikiran. Jadi sesuatu yang dibuat itu tidak menjadikan untuk membenci atau tidak digunakan untuk kita ikut tidak menyukai hal tersebut gitu. Tapi kita justru tunjukkan perspektif dan cara pandang gitu. Malam Mas ikut nyimak Mbak Isa Hayu. Ini nih pembahasan orang-orang filosofi. Jadi yang nonton ini orang-orang pinter juga. Jadi ketika kita memandang sesuatu ya kan, kemudian orang sudah melihat kita, sering nonton kita, memahami cara berpikir kita. Sebenarnya dari depan ini salah. Tapi di balik salahnya orang ini itu kan masih ada potensi-potensi hal yang masih bisa kita angkat. Hal yang baik masih bisa kita naikkan, yang masih kita berikan. Mbak Sugiyarti Patiwanca hadir Mas Andro. Semoga semua PD pada sehat walafiat, bahagia dan sukses dunia akhirat. Terima kasih. Nah ini penonton saya sangat permurah terhadap doa dan mendoakan orang-orang yang sama nonton. Jadi jangan selamanya ketika seseorang itu jelek terus tidak bisa kita betulkan, tidak bisa kita benahi, tidak bisa mempunyai kesempatan lagi. Jangan jangan diblok bahwa kamu itu udah salah, kamu itu goblok, kamu itu salahmu sendiri, kamu itu pengkhianat, kamu itu jelek-jelekin nama orang Indonesia. Ini loh yang terjadi teman-teman. Tapi lihatlah dia sebagai manusia yang masih punya kesempatan, yang masih punya sesuatu untuk bisa memperbaiki kesalahan yang dia pernah lakukan. Buatlah dia masih punya kebesaran hati, kebesaran jiwa, dan mengakui it's okay untuk kali ini memang aku salah. Tapi untuk berikutnya aku akan berjuang dan berusaha tidak ke dalam perjalanan yang salah lagi. Nah itu loh.
Harapan konten saya itu seperti itu. Mas Andro telaten banget menggali sampai akar-akarnya bahkan sampai solusinya. Ya gimana sih Mbak, kita itu dipercaya. Orang nelpon kita itu orang percaya. Bahkan kadang menaruhkan harapan itu kepada saya. Kadang-kadang saya juga tidak bisa membahagiakan semuanya. Kadang-kadang bisa juga mengecewakan. Karena kadang-kadang it's not real. Nggak realistis. Umur 52 dan 53 pingin balik lagi ke Hong Kong. Makanya itu nggak realistis. Akhirnya saya mencoba, ini satu contoh ya teman-teman ya kan. Budaya suka menghujat. Jadi dia sudah tua. Nah, dia sudah menganggap bahwa harapan dia satu-satunya itu untuk mendapatkan rezeki dan uang itu ke Hong Kong. Tapi dengan usia yang seperti itu kan impossible, ya kan? Tapi coba kita kasih pandangan yang lain. Masih punya anak nggak? Anaknya SMP nggak? Anaknya SMA nggak? Atau anaknya kuliah nggak? Coba sumber daya itu kita bicara anaknya boleh Bu disetting untuk berjuang bagaimana di Jepang. Yang harus berjuang lagi bukan ibunya lagi, yang berjuang anaknya lagi. Nah, itu kan solusi. Jadi kadang-kadang kita itu selalu melihat yang punya masalah orang itu berarti orang itu yang salah, orang itu yang goblok, orang itu yang nggak ngerti, orang itu yang nggak paham. Tapi tidak bisa melihat bahwa ketika dia salah, maafkan dulu kesalahannya dia. Sadarkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan kemudian bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dan bagaimana dia melangkah lagi untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Begitu loh teman-teman. Dalam sekali ya. Berat sekali ya mungkin. Aku nggak ngerti ya. Karena kompleks gitu. Orang 200.000, 180.000 PMI yang di Hong Kong ya. Ini baru yang di Hong Kong. Dengan segala bentuk persoalan dan permasalahan. Dan ada nggak teman-teman? Ada lembaga curhatan nasional di Hong Kong, nggak ada ya, hanya konten-konten ini yang memulai dan itu baru-baru. Saya sebenarnya sudah memulai membahas masalah ini sejak di Bandung. Mbak Sugiyarti Pati Setor Jempol yang ke-13 Mas Sando ikut nyimak cari cuan shift malam Mas. Semoga kita semua dalam lindungan dan ridho Allah. Tetap menjadi diri sendiri dan selalu jaga kesehatan mbak-mbaknya TKW Indonesia loh. Pemurah sekali berdoa buat teman-teman. Ya, oke. Jadi itu ya, budaya suka menghujat. Sekali lagi, hah? Masih. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya tidak bisa membicarakan hal yang terlalu panjang. Saya juga tidak bisa membuat semua orang menjadi bahagia. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa, dan saya pernah dengar kalimat dan kata-kata ini, itu yang menyampaikan adalah teman saya yang punya channel di sebelah. Kalau keluar bisa keluar kalimat yang baik, kata-kata yang baik, kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang kotor? Nah, kalimat itu sekali lagi ya, bukan kalimat saya, tapi pada fakta dan kenyataannya. Saya belajar, saya juga belajar banyak. Ya, saya juga mendengar banyak. Saya berusaha untuk mendengar lebih banyak. Saya berusaha untuk memahami lebih banyak karena sekali lagi di dalam kehidupan ini ketika seseorang sudah merasa pintar, merasa bisa, merasa mampu, sebenarnya dia memulai kebodohannya. Karena orang pintar pasti, orang pintar itu bisa dan tahu bagaimana mengatasi segala situasi dan kondisi apa yang harus dia lakukan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.
Bye bye. Selamat malam.